wajib membayar zakat tersebut. Lalu syarat yang ketiga apa? Yang ketiga, masih hidup di akhir Ramadan. Masih hidup di saat terbenam matahari pada akhir Ramadan. Jadi ketika manusia itu masih hidup di akhir Ramadan, misalkan hari ini terakhir puasa, besok Lebaran, berarti orang tersebut, orang yang beragama Islam tersebut, orang yang memiliki makanan, kelebihan makanan, dan dia masih hidup di akhir Ramadan, maka dia wajib untuk membayar zakatnya. Lalu anak kecil pun yang baru lahir, misalkan dia lahirnya di besok Lebaran, anak kecil itu orang tuanya wajib membayarkan zakatnya atas nama anak yang baru lahir tersebut. Itulah syarat-syarat wajib ketika ingin membayar zakat. Lalu hukum zakat. Hukum zakat fitrah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat sebagai bentuk penyempurna ibadah puasa dan pemberian sosial. Jadi hukum zakat ini wajib. Di dalam hukum Islam sudah diterapkan bahwasanya zakat ini termasuk di dalam hukum Islam yang keempat, menunaikan zakat. Maka zakat fitrah ini wajib bagi setiap orang Islam, wajib bagi setiap orang muslim. Maka ketika orang muslim, orang Islam sudah memenuhi syarat dari tiga yang beragama Islam, memiliki kelebihan makanan, masih hidup di akhir Ramadan, maka mereka wajib untuk menunaikan zakat fitrah tersebut untuk menyempurnakan ibadah mereka dan rasa kepedulian sosial sesama manusia. Baik, selanjutnya Umi akan menyampaikan mengenai waktu-waktu dalam membayar zakat fitrah. Nah, selain kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, kita juga diwajibkan untuk berzakat. Nah, adapun ketentuan waktu dalam membayar zakat fitrah diantaranya ada 4. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan, yaitu waktu di awal, pertengahan, dan akhir bulan Ramadan. Itu termasuk waktu yang diperbolehkan dalam membayar zakat fitrah. Nah, selanjutnya itu waktu yang diharuskan. Waktu yang dari sini yaitu mulai dari terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Nah, selanjutnya waktu yang paling baik. Nah, waktu yang paling baik ini yaitu dibayar sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Itu termasuk waktu yang paling baik dalam melaksanakan atau dalam membayar zakat fitrah. Nah, selanjutnya waktu yang tidak diperbolehkan. Nah, waktu ini waktu membayar zakat fitrah yang tidak diperbolehkan yaitu sesudah sholat Idul Fitri. Karena jika dilakukan setelah sholat Idul Fitri itu termasuk ke dalam sedekah dan infak dan tidak dianggap sebagai zakat fitrah. Menambahkan materi selanjutnya yaitu ukuran zakat fitrah. Nah, sebelum menjelaskan, apakah ada anak Umi yang sudah paham apa sih benda yang dapatkan zakat dan berapa ukurannya? Nah, benda yang kita gunakan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok menurut tiap-tiap daerah atau tempat kita tinggal. Misalnya, di daerah kita makanan pokoknya adalah beras, maka yang harus kita zakatkan adalah berupa beras. Nah, selanjutnya yaitu untuk ukurannya berupa 3,1 liter atau 2 kg beras. Akan tetapi bisa juga diganti dengan uang yang nilainya sama dengan 3,1 liter beras atau 2 kg beras. Misalnya, jika harga 1 kg beras harganya 5.000, maka kita kalikan dengan 2 kg beras, maka jumlah uangnya yaitu 12.500. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan ketika kita akan mendekati hari raya Idul Fitri. Nah, jadi zakat fitrah ini bertujuan untuk mensucikan diri kita setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Selain itu, zakat fitrah juga berfungsi untuk membantu orang-orang miskin agar mereka juga merasakan kebahagiaan ketika hari raya tiba. Nah, jadi kan kita sudah tahu bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib, berarti kalau kita tidak melaksanakannya akan mendapatkan dosa. Nah, jadi di sini kita akan membahas apa saja sih akibat yang didapatkan ketika kita tidak melaksanakan zakat fitrah. Yang pertama ialah dia akan berdosa karena zakat fitrah hukumnya wajib. Nah, jadi ketika orang yang mampu tetapi dia tidak melaksanakan zakat fitrah, dia sudah melanggar kewajiban Allah. Karena zakat fitrah itu kan hukumnya wajib.
ketika kita puasa kita ada berkata-kata hal yang salah ataupun hal-hal yang membuat kita puasa menjadi sia-sia. Jadi zakat fitrah inilah yang membantu menyempurnakan puasa kita. Jadi ketika kita tidak melaksanakan zakat fitrah, mungkin puasa kita kurang sempurna. Selanjutnya ada dia akan menjadi orang yang kufur nikmat. Nah, kufur nikmat berarti kan dia tidak mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Seperti itu juga orang yang tidak melaksanakan zakat, dia mungkin tidak bersyukur Allah kasih rezeki, Allah kasih kesehatan, atau bahkan kehidupan yang lebih baik. Nah, jadi kalau kita pahami lagi orang yang kufur nikmat, padahal di sebagian harta kita itu ada hak orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita tetap harus mengeluarkan zakat fitrah. Selanjutnya sama saja